Nah, jadi kalau misalnya di sini ada ditambahi lagi tadi, mana tadi tambahan kita ya, 0001 ya, 0 misalnya ini ya, ditambahi sama ini kalau 00 ya nggak usah lah ya. Nah, kalau di sini ada tambahi sama 011 ya, berarti di sini ya ini tinggal, nah ini ganti 1, ini dia ganti ganti 1 gitu. Nah, terus aja dia apa Sultiana ngikuti yang di sini ya. Pokoknya yang ini signifikan ini ya, yang bagian signifikan ini yang dipakai untuk menampung yang ini yang di sebelah kanan koma gitu. Oke? Jadi Pak, Ya. beda yang nilai negatif 4 sama negatif yang ini Pak, misalnya coba itu Pak. Nah, beda. Ini kan kalau pangkat itu kan untuk yang bilangan lebih kecil dari 0. Itu kan untuk kalau pangkat. Ya, ya. Oke. Ya, kalau yang di sini kan untuk bilangannya kan positif atau negatif kan. Lebih kecil lebih kecil dari 0 atau lebih besar pada 0. Kalau ini kan dia lebih kecil 1 atau lebih kecil lebih kecil atau lebih besar dari 1 lah kan gitu, untuk pecahan dia, ya kan? Nah, oke, baik. Oke, ya. Baik. Jadi mudah-mudahan ini udah cukup clear. Nah, memang representasi angka ini meriah ceritanya gitu. Ini baru bentuk angkanya, belum kalau kita cerita operasinya ya, tambah kurang, apalagi nanti kalau yang kali bagi ya itu makanya panjang lagi. Nah, makanya satu bab sendiri tuh sebenarnya. Jadi ya itu sebetulnya ini ada juga dibahas yang di materi yang saya upload kemarin itu gitu. Cuman saya pun kemarin yang bagian ini kelewat juga, sehingga ya itulah baru sekarang bisa saya jawab pertanyaannya si Sultiana gitu. Tapi nggak apa-apa ya, proses pembelajaran kita. Nah, nanti detailnya memang ya kayak operasi aritmatiknya itu juga menarik juga, karena itulah ya yang umumnya digunakan di komputer itu menggunakan yang namanya tools complement. Nah, tools complement itu dia ada aturan mainnya sendiri gitu. Nah, ini yang bentuk bias adalah salah satu bentuk representasi gitu. Nah, jadi kalau yang untuk angka yang standar, yang integer, itu juga malah menggunakan yang namanya yang tools complement gitu. Nah, tools complement itu dia kayak untuk yang positif, dia kayak sign magnitude, jadi bit pertama untuk positif atau negatifnya, baru nanti yang di belakang untuk nilai angkanya. Nah, tapi untuk yang negatifnya agak lain dia, ya. Kalau untuk negatifnya dia tuh yang di semua bitnya dikomplement, ya dibalik nilai bitnya kemudian ditambahi 1 gitu. Itu yang makanya namanya tools complement ya, ininya representasinya gitu. Oke lah. Ya kita mungkin lanjut ke topik kita yang hari ini gitu ya. Oke. Nah, ini lanjutan instruction set ya. Jadi, nah khususnya addressing mode sama format gitu. Oke, jadi addressing mode ini ada beberapa ya. Immediate, direct, indirect, register, register indirect, displacement sama stack. Nah, mungkin benar kita coba lihat diagramnya dulu ya, sebelum nanti kita bahas apa ceritanya. Nah, jadi kalau masih ingat dalam opcode ya, opcode dalam instruksi itu kan ada field-fieldnya gitu ya, ada field-fieldnya yang mana ada field untuk instruksinya sendiri dalam bentuk kode yang disebut sebagai opcode, sama nanti operan. Nah, jadi kalau yang mode alamatnya yang immediate, yang segera ya, saya mau bilang langsung tapi nanti agak sulit membedakannya sama yang direct gitu ya. Immediate aja lah kita bilang. Nah, kalau yang immediate dia operannya langsung berada di dalam instruksinya gitu. Nah, kalau dia yang direct ya nanti instruksi akan berisi alamat. Nah, yang menunjuk ke lokasi di memori yang berisi operan dari instruksi tersebut gitu. Nah, kalau indirect yang tidak langsung ya, nah instruksi berisi alamat dari memori yang mana nanti alamatnya baru menunjuk ke alamat lain yang mengandung operan yang bersangkutan. Nah, makanya namanya nggak langsung gitu ya, dua kali dia gitu ya.
Ngapain kok ribet kali ya? Nanti kita lihat gitu ya. Nah, kalau pakai register ya, instruksi itu nanti berisi nomor register atau alamat register yang mengandung operan. Nah, karena kan komputer atau prosesor biasanya memiliki beberapa register. Nah, jadi ini berisi nomor register ya, nomor register yang berisi operan yang mau dikerjakan si instruksi tersebut. Kemudian kalau register indirect, nah instruksinya berisi nomor register yang register tersebut berisi alamat memori yang mengandung operan gitu ya. Ribet benar Pak gitu ya. Ya gitulah dia memang gitu ya. Kemudian ada displacement ya. Jadi kalau displacement ini instruksi berisi register ya, yang mana nanti register ini ya, nilai di dalam register ini nanti ditambah. Nah, jadi displacement itu kayak digeser gitu ya, digeser sama sini kayak ada nilai alamat gitu ya. Jadi menjadi nilai alamat baru gitu yang menunjuk ke memori. Nah, baru kemudian kalau yang stack ya, ini dia secara implisit selalu mengambil ke nilai paling atas dalam stack. Nah, stack itu kan kalau mau diambil selalu yang paling atasnya, ya selalu top of stack-nya gitu kan. Nah, ya, jadi ke register yang menampung stack gitu ya. Nah, register menampung top of stack gitu. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau immediate ya, operan ya itu sama dengan A ya. Jadi nilai address yang apa itu adalah operan itu sendiri ya. Kelebihannya apa? Nggak perlu mengambil dari memori. Nah, cukup karena apa? Cukup sekali aja untuk fetch-nya. Kan ingat kan dia siklusnya fetch sama execute. Nah, untuk fetch-nya cukup sekali aja waktu ngambil instruksi, karena instruksi sudah mengandung operan, maka nggak perlu mengambil lagi ke memori ya. Nah, cuman jadi masalah adalah besarnya operan ini menjadi terbatas sama sisa dibatasi sama besar field yang tersisa gitu. Nah, jadi nggak bisa lebih besar daripada itu dia, ya sisa field dalam instruksinya, ya. Nah, kalau direct ya ini EA ini nggak ada di sini ya, tunggu dulu. EA ini maksudnya effective address gitu ya. Oh, ini ada pembahasannya ya. Oke, kita lihat aja di sini ya. Nah, immediate ini yang tadi yang segera gitu ya, segera gitu ya. Jadi operan ini simplest form ya, paling sederhana. Biasanya untuk mendefinisikan dan menggunakan konstanta ya, atau setting atau inisialisasi variabel. Nah, kan kita kadang ada variabel, nah diinisialisasi sama 0 gitu, atau berapa. Nah, biasanya ini menggunakan yang immediate addressing ini ya. Nah, biasanya angka akan disimpan dalam ini ya, two's complement form. Baru tadi kita cerita-cerita ya, two's complement form ya. Nah, leftmost bit of the operand field. Nah, jadi bit paling kiri dalam field operand digunakan sebagai sign bit. Nah, ya ini untuk menandakan plus minusnya gitu. Kelebihannya ya nggak ada pemanggilan ke memori ya, selain pengambilan instruksi aja. Nah, jadi nggak dibutuhkan ya referensi memori untuk mengambil operan. Nah, karena operan udah termasuk ke dalam instruksi ya, sehingga menghemat satu siklus memori atau satu siklus cache ya dalam siklus instruksinya ya. Nah, kelemahannya ya ukuran angka ya. Jadi ukuran angka atau ukuran operannya ini terbatas ya, hanya sebesar field alamat ya, yang dalam kebanyakan instruction set ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan panjang wordnya ya. Word itu yang satu satuan pengambilan gitu ya. Satu word kan biasanya mungkin 1 byte, apakah 1 byte atau 2 byte gitu ya. Jadi kalau dia mau pakai yang immediate nih, konsekuensinya apa? Angkanya nggak bisa besar-besar gitu. Nah, karena jumlah bitnya terbatas gitu ya. Oke, nah untuk yang direct addressing ya, field alamat ini berisi effective address. Nah, jadi alamat aktual ya dari operan ya. Jadi effective address atau EA ini adalah address field atau isi dari address field. Nah, ini dalam bab ini notasi dalam kurung seperti ini menyatakan konten. Nah, konten dari alamat A. Nah, jadi kalau dalam kurung A ini maksudnya isi dari alamat A. Tapi kalau ditulis A-nya aja berarti itu
alamatnya aja gitu ya. Oke. Nah, direct addressing ini umum digunakan pada komputer generasi awal ya, dan membutuhkan hanya satu kali referensi memori ya, dan tidak perlu perhitungan khusus ya. Nah, keterbatasannya, kekurangannya ya, jadi dia hanya menyediakan ruang alamat yang terbatas. Nah, jadi yang bisa dialamati ya cuma terbatas pada kapasitas memori aja gitu. Nah, kemudian ini yang indirect addressing ya, yang tidak Nah, reference to the address ya. Nah, ini referensinya ke alamat word di memori yang mengandung alamat lengkap dari operan. Nah, ya. Jadi EA effective address-nya sama dengan ini dalam kurung A ya. Jadi parentesis ini tanda kurung ya, ini harus dibaca sebagai isi dari alamat A gitu. Jadi tadi kalau Nah, jadi dia menunjuk ke alamat. Nah, ini tadi ya, seperti diagramnya tadi yang indirect ya, dia apa? Nah, indirect. Nah, ini dia tadi ya. Jadi yang di sini yang menunjuk ke alamat memori, yang mana alamat si memori tadi menunjuk ke alamat yang berisi operannya gitu ya. Oke, kelebihannya ya untuk panjang word ya sebesar n ya, ruang alamatnya ya ini menjadi 2 pangkat n gitu. Nah, jadi kalau word-nya itu word ya sekali ambil itu ya misalnya 16 bit, maka sekarang yang bisa dialamati sebanyak 2 pangkat 16 gitu. Nah, ya kalau misalnya dia panjang word-nya yaitu 32 bit, berarti sekarang ruang alamatnya yaitu sebanyak 2 pangkat 32 gitu ya, jumlah yang bisa dialamati ya, jumlah alamatnya kan banyak gitu jadinya. Nah, kelemahannya ya, eksekusi instruksi akan membutuhkan 2 kali referensi memori. Nah, jadi perlu 2 kali mengakses ke memori. Pertama mengakses ke alamat yang ditunjuk itu tadi, alamat yang ada di dalam instruksinya. Nah, baru kemudian referensi yang kedua ya dari alamat yang ditunjuk itu kan mengambil ke posisi si operannya tadi gitu, ke alamat operan yang alamat akhirnya gitu ya. Jadi perlu 2 kali referensi memori untuk mengambil operan ya. Nah, jadi satu untuk mengambil alamatnya, nah satu untuk mengambil nilainya gitu. Nah, ada variasi dari ini teman yang jarang digunakan, ini multi level atau cascaded indirect addressing ya, ini bertingkat gitu. Nah, jadi dia nunjuk ke sini, nunjuk lagi gitu, bertingkat-tingkat gitu. Cuman ini pun jarang digunakan. Jadi kebanyakan akses memori aja jadinya ya. Nah, kemudian ada register addressing ya. Jadi, nah di sini field alamat yang menunjuk ke register. Nah, jadi dia bukan menunjuk ke alamat di memori utama ya. Jadi field alamat di mana di dalam instruksi ya. Nah, jadi effective address-nya ini berisi alamat atau nomor register ya. Nah, kelebihannya karena register itu biasanya sedikit ya, maka field alamat di instruksi nggak perlu besar-besar. Nah, jadi hanya membutuhkan field alamat yang kecil ya di dalam instruksi. Kemudian karena dia menunjuknya ke register, ini lebih cepat daripada pengambilan ke memori, ya kan? Karena kan register lebih dekat gitu ya di dalam prosesor juga gitu. Nah, cuman karena register ini kecil ya sedikit jumlahnya, maka address space ya yang bisa dialamati secara register ini juga sangat terbatas ya, sebatas ada berapa banyak register yang bisa dipakai, dan biasanya kan ini nggak banyak-banyak kali gitu ya. Nah, kemudian ada register indirect addressing ya. Nah, ini mirip ya mirip lah ya dengan pengalamatan yang indirect tadi ya. Bedanya adalah apakah ya belum. Ya kan, Foja masih bersihin kamar mandi. Udah sarapan sudah.
Setelin TV-nya. Nah, ya bedanya apakah field alamatnya ini menunjuk ke lokasi memori atau ke register ya. Nah, jadi kan kalau yang indirect addressing tadi ya field alamat di instruksi menunjuk ke alamat memori lagi. Nah, tapi kalau ini dia nunjuk ke register, baru nanti registernya nunjuk ke alamat memori gitu ya. Nah, jadi effective address-nya ya adalah alamat yang ditunjuk oleh si register gitu ya. Nah, keterbatasan ruang alamat ya pada field alamat ya ini diatasi ya dengan dengan cara si field alamat tersebut menunjuk ke lokasi yang sepanjang word-nya ya yang berisi alamat ya. Nah, kemudian menggunakan pemanggilan ya pemanggilan memori yang lebih sedikit satu daripada yang indirect addressing. Indirect addressing kan dia 2 kali. Ya kan dari instruksi ke memori, dari memori nanti baru ke memori lagi yang berisi operan. Nah, kalau ini dia kan dari instruksi nunjuk register, register baru ke memori gitu, ya. Nah, kemudian ada displacement addressing ya. Ini menggabungkan kemampuan direct addressing sama register indirect addressing ya. Nah, jadi EA ini adalah address tambah nah ini yang ditunjuk sama register ya. Nah, syaratnya adalah instruksi memiliki 2 field alamat ya. Yang mana paling sedikit salah satunya adalah yang eksplisit. Nah, jadi yang alamat langsung gitu ya. Nah, jadi nilai yang berada dalam salah satu field alamat tadi ya yaitu yang A ini digunakan secara langsung. Nah, ini jadi dipakai alamat aslinya gitu ya. Nah, baru kemudian alamat field yang lain ya ini menunjuk ke register yang isinya nanti ditambahkan ke A untuk menghasilkan alamat efektifnya. Nah, untuk menghasilkan effective address-nya ya. Nah, jadi isi registernya ya ini ditambahkan ke alamat real yang ada di A ini. Nah, ini yang menjadi alamat efektif nanti ya. Umumnya digunakan untuk relative addressing ya base register addressing sama indexing ya. Nah, relative addressing ya nah ini biasanya dia menunjuk ke register secara implisit ya. Jadi secara tersirat kita. Jadi biasanya register yang dimaksud itu adalah program counter. Nah, ingat program counter kan biasanya berisi apa? Alamat dari instruksi berikutnya yang mau dikerjakan gitu kan. Nah jadi alamat instruksi yang berikutnya ya ini ditambahkan ke field alamat untuk menghasilkan effective address ya. Nah, biasanya ya field alamat ini diperlakukan ya sebagai bilangan two's complement dalam operasi ini ya. Nah, sehingga effective address-nya adalah menjadi displacement. Displacement itu pergeseran ya relatif terhadap alamat dari instruksi. Nah, ini memanfaatkan konsep lokalitas. Nah, kalau masih ingat ya kan ada prinsip lokalitas referensi ya. Prinsip lokalitas referensi itu artinya apa? Itu lagi. Nah, jadi biasanya yang sudah dikerjakan itu yang kemungkinan nanti akan dikerjakan lagi. Atau kalau dalam hal ini alamat yang sudah diambil ya baru diambil, kemungkinan besar nanti ya yang alamat berikutnya adalah yang berada di dekat alamat tersebut gitu. Nah, ya. Ya, jadi biasanya eksekusi itu dia berlangsung di sekitar instruksi-instruksi yang berdekatan ya itu biasanya yang berturutan itu biasanya disimpan dalam lokasi-lokasi yang berdekatan di memori gitu. Nah, ya, jadi biasanya makanya bisa relatif ini bisa nambah 1, nambah 2, nambah 3 gitu aja ya dari alamat awalnya gitu ya. Nah, ini menyimpan bit-bit alamat dalam instruksi ya jika kebanyakan pemanggilan memori ya ini secara relatif berdekatan dengan instruksi yang sedang dieksekusi ya. Nah, kemudian ada base register addressing ya.
Nah, register yang ditunjuk ya ini berisi alamat memori utama ya, dan field alamat berisi displacement ya, pergeseran dari alamat tersebut. Nah, jadi ini dia mengambil sekian alamat dari alamat yang ada di base register ini ya. Oke, referensi ke register ya bisa saja eksplisit ataupun implisit. Nah, bisa aja terang-terangan disebutkan atau tahu sama tahu. Kalau implisit itu tahu sama tahu, gitulah mungkin kita bisa bilang ya. Nah, memanfaatkan ya lokalitas pemanggilan memori ya. Nah, ini juga ada sarana yang mudah ya untuk menerapkan segmentasi. Oke, segmentasi ini sebetulnya topik dalam sistem operasi ya. Jadi kalau kalian bahas manajemen memori sama di sistem operasi sama Pak Polta. Nah, salah satu proses manajemen memori itu kan nanti ada yang namanya membagi memori itu ke dalam segmen-segmen, nah, sesuai sama programnya gitu ya. Jadi ada segmen untuk blok main gitu misalnya, nah ada segmen untuk prosedur gitu, ada segmen untuk yang fungsi gitu ya. Nah, dalam beberapa implementasi ya nah, yang digunakan ya adalah base register untuk satu buah segmen aja ya. Dan ini digunakan secara implisit ya. Pada implementasi yang lain ya programmer ini bisa memilih register untuk menyimpan alamat dasar dari sebuah segmen ya, dan instruksi harus memanggil ya register tersebut secara eksplisit. Nah, jadi biasanya untuk segmentasi ini ya, jadi segmentasi itu dia decoupling gitu di memorinya. Nah, jadi alamat memori dari sekian sampai sekian untuk segmen yang ini gitu. Nah, maka alamat awalnya itu yang disimpan sebagai base register ini gitu. Ya, disimpan di base registernya. Ya, alamat awal si segmennya tadi gitu. Oke, kemudian ada index addressing ya. Ini field alamat yang menunjuk ke sebuah alamat di memori utama ya, dan register yang dipanggil ya ini berisi pergeseran positif dari alamat tersebut ya. Nah, metode untuk menghitung efektif address-nya ya ini sama seperti pada pengalamatan dengan base register ya. Nah, salah satu penggunaan yang penting untuk menyediakan mekanisme yang efisien untuk mengerjakan operasi yang iteratif, yang berulang-ulang. Nah, jadi untuk looping kebanyakan ini ya. Nah, ada 3 macam ya. Pertama auto indexing ya. Nah, auto indexing ini secara otomatis menaikkan atau menurunkan nilai pada indeks register ya setelah setiap pemanggilan. Nah, jadi effective address-nya, nah ini tadi yang alamat awal tambah nilai registernya, kemudian registernya ini langsung ditambah 1 misalnya. Ini yang auto indexing ya, langsung dinaikkan 1. Kalau post indexing ya, indexingnya ini dilakukan setelah indirection gitu. Ya, nah jadi ini effective address-nya, nah ini jadi alamat, nah jadi bukan ini isi alamat yang ditunjuk gitu ya, isi alamat yang ditunjuk pada field address-nya, nanti ditambah sama isi registernya gitu. Nah, kalau pre-indexing ya ini dilakukan sebelum indirection. Nah, jadi ini alamat ya ditambah nilai dari register, baru nanti ini yang ditunjuk ya, mana yang ditunjuk dari sana gitu. Ya, jadi ini bedanya tipis-tipis gitu ya. Ya, jadi jangan sampai campur aduk gitu. Nah, ini dia alamat realnya, nanti ditambah displacement pergeseran yang ada di register, kemudian registernya dinaikkan atau diturunkan. Nah, kalau post indexing ya, ini dia effective address-nya, nah dari mengambil yang ditunjuk atau dari isi alamat ini ya, isi dari field alamatnya. Nah, ditambah sama isi registernya. Nah, kalau ini dia alamat tambah isi register, baru ini nanti menjadi menunjuk ke effective address-nya gitu ya. Oke, baru kemudian ini stack addressing ya. Stack ini adalah lokasi array yang linear ya, yang kadang-kadang disebut sebagai push down list atau last in first out queue ya, antrian
last in first out. Nah, ya kan kalau stack itu kan yang terakhir masuk itu yang pertama duluan, karena kan ada tumpukan gitu ya. Nah, jadi stack ya adalah blok lokasi yang sudah di reserve, udah dipesan duluan gitulah ya. Nah, ini item ya ditambahkan pada top of stack ya, sehingga blok ini terisi sebagian ya. Nah, associated, nah dikaitkan dengan stack adalah sebuah pointer yang nilainya adalah alamat dari top of stack-nya ya. Nah, stack pointer ini disimpan di register ya. Nah, maka referensi ke lokasi stack di memori ya pada sebenarnya ya adalah register indirect address. Nah, jadi mengambil alamat yang ada di register. Nah, ya secara tidak langsung ya. Nah, merupakan pengalamatan tidak langsung ya, implied gitu ya. Nah, instruksi mesin ya tidak perlu mencakup, tidak perlu memiliki pemanggilan ke memori ya, tapi secara implisit bekerja pada top of stack. Ya. Nah, ini perhitungan mode pengalamatan di prosesor x86 gitu ya. Jadi nah, dia ada beberapa segmen register. Nah, ini ada beberapa register ya yang berisi alamat segmennya. Nah, jadi ini nanti dipilih mana yang mau diambil nilainya. Nah, kemudian ini ya ditambahkan dengan deskriptor register ya. Nah, jadi nanti yang melihat dia alamat dasarnya berapa ya. Ini dipilih dulu ya salah satu segmen registernya. Nah, register yang dipilih, nah ini nanti fungsinya sebagai deskriptor register yang berisi base address sama batasnya ya. Nah, nanti ini dari base register bisa kombinasikan dengan base register ya, dan index register. Nah, ini dijumlahkan ya. Nah, ini nanti menjadi effective address gitu ya. Nah, ditambah dengan yang base register yang ada di deskriptor register ini menjadi alamat linearnya. Oke, nah ini mode-mode pengalamatan di x86 ya. Jadi ada yang immediate ya, register, operand, displacement, base ya, base with displacement ya. Nah, ini kalau di sini ya immediate ya seperti tadi ya, operandnya itu sama dengan A ya yang ada dalam instruksinya ya. Nah, kalau register operand ya ini linear address-nya sama dengan yang ada di dalam register ya. Nah, kalau di yang displacement linear address-nya ya ini yang alamat yang ditunjuk oleh segmen register ya ditambah ini isi dari field alamat pada instruksi gitu ya. Nah, kalau ini dia SR ya isi segmen register ditambah dari isi base register. Nah, B ini base register ya. Nah, base with displacement, nah ini ditambah sama ini juga ya seperti base, tapi ditambah sama isi alamat ya di instruksi. Ini ada scale index with displacement, nah ini index register dikali sama faktor scalingnya, ya, ditambah sama A, nah seterusnya. Ya. Nah, ini metode indexing pada komputer ARM ya. Nah, ini yang reduce instruction set. Nah, kan ini yang digunakan pada embedded system ya. Dia pada prinsipnya cuma ada 3 metode indexingnya gitu ya. Ada yang offset. Nah, ini misalnya kalau dari instruksinya strb R0 R1 desimal 12. Nah, ini menunjukkan desimal 12 ya, maka isinya R0 ya. Nah, ini isinya R0 disimpan ke ya alamat yang ada di base register ditambahi sama 12. Nah, 12 ini offsetnya ya desimalnya 0xc gitu. Nah, maka ini yang hexa 200 ya. Nah, ditambah sama 12 ya, hexa c kan 12 gitu. Nah, ini yang alamatnya diisi kemudian nanti diisi sama
isi dari register R0 gitu. Nah, kemudian ada strb ya, ini pre-index. Nah, di sini ya dia mirip seperti tadi ya. Nah, jadi original base registernya ini yang alamat 200 hexa ya, ditambah sama offsetnya 12 ya. Nah, alamat barunya ini nanti yang kemudian diisi dengan isi dari register R0 gitu. Nah, cuman bedanya di sini ini tanda serunya menunjukkan base registernya kemudian sekarang diupdate ke alamat yang baru. Nah, alamat baru diupdate ke yang R1 ya. Yang pre-index ya. Kemudian untuk yang post index ya, ini nah ini strb R0 ya instruksinya. Nah, R1 12 gitu ya. Jadi sini base registernya nah ditambahi offsetnya ya. Sorry. Nah, kalau dia di sini yang post index ya, ini R0 ya diisikan ke alamat yang mula-mula ada di R1. Nah, yaitu yang di alamat 200 heksanya. Nah, ya isinya ya diisikan ke sana. Nah, baru kemudian di sini yang di alamat R1-nya diupdate sama offsetnya gitu. Oke, ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ya, sambil cita-cita gitu ya. Nah, pada ARM ya data processing, instruction, addressing sama branch instruction ya. Nah, ini pengalamatan untuk instruksi pengolahan data sama instruksi yang percabangan. Nah, kan kemarin instruksi ada yang jenisnya dia cabang ya, yang jam jam not zero gitu misalnya gitu ya. Nah, untuk instruksi dengan instruksi-instruksi pengolahan data ya biasanya menggunakan register addressing ya, atau campuran dari register dan immediate addressing ya. Nah, yang pada kasus register addressing ya, nilai dalam salah satu register ya. Oke, nah nilai dalam operan register ya ini bisa diskalakan ya menggunakan 1 dari 5 operator shift. Nah, untuk instruksi percabangannya ya, nah salah satu-satunya bentuk pengalamatan untuk instruksi percabangan adalah yang immediate. Nah, instruksi ya berisi nilai 24 bit ya. Nah, ini di shift 2 bit ke kiri ya sehingga address ya ini berada pada batasnya word. Nah, kemudian effective range-nya lebih kurang 32 MB ya dari program counter. Oke, ini gambaran pengalamatan berganda gitu, multiple addressing untuk perintah load sama store-nya ARM gitu. Oke, kita skip aja. Nah, ya itu tadi mode pengalamatan. Nah, berikutnya yang kita lihat adalah format instruksi ya. Nah, jadi format instruksi ini merumuskan ya layout atau susunan atau pembagian bit-bit dalam sebuah instruksi ya dari segi field-nya ya. Nah, ini harus mencakup ya sebuah opcode ya dan kemudian secara implisit ataupun eksplisit menunjukkan mode pengalamatan untuk masing-masing operan. Nah, untuk kebanyakan instruction set ya ini biasanya ada lebih dari satu format yang digunakan. Oke, ya, nah faktor pertama yang mau diperhatikan pertama adalah panjangnya instruksi ya. Jadi, nah ini most basic design issue ya. Jadi masalah desain yang paling dasar ya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ukuran memori, organisasi memori, struktur bus ya, kerumitan prosesor dan kecepatan prosesor ya. Nah, ini panjang instruksi ya harus sama dengan panjang transfer dari memori ya.
atau mesti kelipatan ya. Nah, ini saling berkelipatan gitulah ya. Jadi panjang instruksi dengan panjang satu kali pengambilan dari memori ya. Nah, kemudian harusnya adalah kelipatan dari panjang karakter ya yang biasanya 8 bit dan panjang dari bilangan fixed point. Nah, jadi fixed point yang bilangan rasional itu yang bilangan dengan desimal gitu ya. Nah, dibilang fixed point karena dianggap desimal itu nggak akan pindah-pindah tempatnya ya. Oke, nah alokasi bit ya ini pertama untuk jumlah mode pengalamatan, jumlah operan ya, apakah pakai register atau memori ya, jumlah himpunan registernya, rentang alamat sampai tingkat ketelitian alamat. Nah, ini pertama salah satu contoh ya adalah format instruksi PDP-8 ya. Nah, PDP-8 ini dia cuma 12 bit panjang instruksinya ya, yang mana 3 bit buat opcode ya, 1 bit buat dia direct indirect ya. ZC ini apa ya? Nah, baru kemudian ini 7 bit sisa untuk displacement-nya gitu ya. Di sini ada mestinya. Page 0 atau 0 atau current page gitu. Ya. Direct ini DI direct indirect address gitu. Ini untuk referensi ke memori ya, untuk instruksi IO. Nah, ini 3 bit juga untuk, nah ini dia cuma 110 aja gitu ya instruksinya. Kemudian ini untuk alamat device-nya. Oh, dia opcode-nya ada di ujung gitu ya. Jadi di sini 110 menunjukkan bahwa itu instruksi IO gitu. Nah, kemudian dia ada 3 namanya mikro instruksi gitu ya. Oke, nah ini banyak variasinya. Jadi ya yang luar biasa dari PDP-8 ini ya adalah dia cuma 12 bit tapi bisa dirancang untuk macam-macam gitu. Instruksinya ini gitu ya. Nanti bisa dilihat di di penjelasan di footnote di PowerPoint-nya itu ada cerita detailnya gitu ya. Nah, untuk PDP 10 ya ini dibuat sengaja panjang dia ya instruksinya ya, supaya fleksibel gitu. Panjangnya sampai 36 bit ya. Nah, opcode-nya ini sampai 9 bit ya. Registernya ini ada 4 bit, 2 bit untuk dia direct indirect-nya. Ya, 1 bit direct indirect-nya. Kemudian untuk index register ya ini 14, 15, 4 bit ya, baru sisa ini 8 memory address-nya ya. Ada 36 bit 18 gitu ya. Ya, 17 bit untuk memory address-nya. Nah, kemudian bentuk instruksi yang satunya lagi ya, bentuk instruksi yang lain adalah instruksi yang panjangnya bervariasi ya. Jadi variasi ini bisa disediakan secara efisien dan secara padat gitu ya. Nah, cuman konsekuensinya menambah kerumitan dari prosesor ya. Tidak menghapus ya keinginan untuk membuat semua panjang instruksi ya ini terkait sama panjang word-nya ya. Nah, karena prosesor tidak tahu ya panjang instruksi berikutnya yang akan diambil ya, ini nah salah satu strategi yang umum ya adalah mengambil sejumlah byte atau word yang sama dengan instruksi yang terpanjang itu. Nah, kadangkala ya, ini sekali ambil bisa jadinya beberapa instruksi. Gitu. Oke, nah ini sebagai contoh ya PDP 11. Nah, ini versi yang di atas PDP 10 dia punya ada 13 ya format instruksinya ya.
Nah, ini dengan ini panjang bit fieldnya masing-masing gitu ya. Oke, nah kemudian ini ada contoh menarik dari komputer fax ya. Dia instruksinya dibuat dalam bentuk heksadesimal yang panjangnya bisa bervariasi. Nah, jadi dia uh, kelipatan 1 byte gitu ya. Jadi ada yang ini dia cuma 1 byte ya, 4 bit 4 bit. Nah, kemudian ada yang bisa ini kelipatan dari 1 byte gitu. Ya. Untuk parameter-parameternya lah gitu. Nah, kemudian ini format instruksi buat x86 gitu ya. Jadi ini ada prefix instruksi yang dia bisa panjangnya bisa bervariasi gitu ya, 0, 1, 2, 3 ataupun 4 byte. Gitu. Nah, opcode, nah ini pun dia bisa bervariasi ya. Mod RM ini saya lupa dia ya. Oke, nah jadi inilah ya dia bisa sama juga jenis instruksi yang bisa bervariasi panjangnya ya. Nah, jadi lihat yang ini dia ya bisa lain-lain. Ya ini bisa bervariasi tadi ya. Sedangkan ini dia udah fix gitu ya field-fieldnya. Nah, ini adalah format instruksi buat komputer ARM ya. Oke, lumayan jelimet. Nah, nanti bisa dilihat pelan-pelan lah ya. Oke, ini kita skip aja. Ini ada instruksi thumb add. Oke, nah yang terakhir ya kita lihat untuk format bahasa program ya. Nah, jadi kalau bahasa mesin yang aslinya itu kan dia dalam format biner ya. Nah, jadi ini sebagai contoh misalnya program kecil yang terdiri atas 4 buah instruksi ya, yang mana ini ya programnya adalah ini menjalankan ya n sama dengan i tambah j tambah k ya, di mana i, j sama k-nya diinisialisasi bernilai 2, 3 sama 4 ya di alamat 201, 202 sama 203. Nah, jadi instruksinya itu ya mula-mula di load ya ke akumulator yang dari alamat 201, kemudian ditambahi ya akumulator tambahin sama yang dari alamat 203, ditambahi dari alamat 204 ya. Nah, kemudian nanti disimpan ditambahi sama nilai dari 203, baru hasilnya akumulator disimpan ke 204 gitu. Nah, jadi ini kalau dia menggunakan secara biner, nah ini kan tentu rentan terhadap error, terhadap kesalahan ya, untuk input karena udah biner dia ya. Nah, salah satu alternatif supaya jangan terlalu panjang ya, ini menggunakan secara heksadesimal ya. Jadi yang instruksi binernya dibuat dalam heksadesimal. Nah, nanti tinggal diterjemahkan dari heksadesimal kembali ke bentuk binernya untuk mendapatkan bahasa mesinnya. Ya. Nah, jadi contohnya instruksinya mulai dari alamat 101 gitu ya. Nah, jadi dia sini ini tuh load ya ke alamat 201 gitu ya. Ini nanti jumlahin dari 202, jumlahin dari 203 ya, 3 ini simpan ke 204 gitu. Oke, nah supaya lebih sederhana ya, ini bisa menggunakan simbolik ya, dikasih simbol atau istilah mnemonik gitu ya untuk perintahnya gitu. Ya, jadi ini load ya, tadi misalnya dia di load ACC ya, load ke akumulator. Nah, jadi buat singkatan gitu ya, load akumulator ke 201, nah add ke akumulator dari 202, nah kemudian store akumulator ke 204 gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa di sini isinya data gitu. Nah, ini program simbolik. Nah, ini yang udah dikembangkan yang menjadi
assembly gitu ya. Jadi misalnya bisa dikasih label ya untuk yang alamat-alamat tadi terkait. Nah, kemudian alamat ini nanti dihitung sendiri oleh compiler gitu ya. Oke. Baik, udah sampai di summary ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Oke lah, baik. Oke, mana saya lupa. Oke lah, baik. Kalau nggak ada pertanyaan ya, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita untuk hari ini ya. Terima kasih semua untuk perhatiannya. Assalamualaikum dan selamat pagi ya.